Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi perdebatan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pancasila. Pada kesempatan ini, kami akan mengkaji sebuah persoalan yang masih menjadi tantangan bangsa Indonesia, yakni mengenai sumber daya alam yang kaya, tetapi warga negaranya masih miskin. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari nikel, batu bara, minyak bumi, emas, hutan tropis, hingga hasil laut yang melimpah. Namun di sisi lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2024 masih terdapat sekitar 25,22 juta penduduk miskin di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa negara yang sangat kaya sumber daya alamnya masih memiliki jutaan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dalam sesi ini, di sebelah kiri saya ada tim pro, yakni saya Miftah Amalia, dan di sebelah kanan saya ada tim kontra, yakni saya Elisa Milani. Sebelum memulai sesi diskusi, saya akan membacakan alur perdebatan pada siang hari ini. Sesi pertama yakni sesi pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra, dan sesi kedua tim kontra memberikan pertanyaan ke tim pro, dan sesi ketiga setiap tim bereksplorasi bebas, dan sesi penutup. Langsung saja mulai dari sesi pertama, yakni sesi tim pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Di sini saya akan memberikan waktu 30 detik untuk tim pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya dari tim pro memulai dengan sebuah data. Penerimaan negara dari sektor sumber daya alam pada APBN 2023 mencapai lebih dari 250 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga berbagai program sosial. Pertanyaannya, jika sumber daya alam dianggap sebagai penyebab kemiskinan, mengapa negara seperti Norwegia yang juga kaya sumber daya alam justru mampu mensejahterakan rakyatnya? Bukankah masalahnya bukan pada sumber daya alam, melainkan pada cara pengelolaannya? Oke, selesai. Sudah? Sungguh pertanyaan yang sangat menarik. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk tim kontra menjawab pertanyaan dari tim pro. Waktu saya akan memberikan 30 detik. Waktu dimulai Anda berbicara. Terima kasih moderator. Saya merasa sependapat dengan pandangan tersebut. Memang benar SDM menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi menjadi persoalan adalah apakah kekayaan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat? Faktanya Indonesia sudah puluhan tahun mengelola sumber daya alam dalam jumlah besar, tetapi kemiskinan dan ketimpangan masih terjadi. Jika SDM benar-benar menjadi solusi, seharusnya daerah yang kaya SDM menjadi daerah yang paling sejahtera. Dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial menjadi ukuran utama. Jadi keberhasilan tidak cukup dilihat dari besarnya pendapat negara, tapi dari seberapa besar manfaat dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, sudah. Jawaban yang sangat menarik juga. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan lagi buat tim pro memberikan sanggahan dari jawaban dari tim kontra. Saya akan memberikan waktu 30 detik untuk menyanggah dari jawaban tim kontra. Waktu dimulai Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saudari tim kontra, bukankah tidak tepat jika kita menyalahkan SDA atas masalah tersebut? Menurut saya, SDA hanyalah potensi atau alat. Yang menjadi masalah adalah adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang tidak tepat. Dengan kata lain, yang gagal adalah pengelolaannya, bukan sumber daya alamnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah. Sanggahan yang sangat menarik juga dari tim pro. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan lagi buat tim kontra menjawab sanggahan dari tim pro. Saya memberikan waktu 30 detik. Waktu dimulai ketika Anda berbicara.
Terima kasih moderator. Saya tidak menyalahkan SDA sebagai benda. Yang saya kritik di sini adalah kenyataan bahwa model pengelolaan SDA yang selama ini diterapkan belum mampu menciptakan keadilan sosial. Jika kekayaan alam terus dieksploitasi, tetapi masyarakat di sekitar wilayah tambang masih hidup miskin, maka masalah yang lebih besar daripada sekedar kesalahan individu. Artinya ada masalah struktural yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Terima kasih. Sudah? Sudah? Masih ada waktu? Sudah. Ini adalah sesi pertama. Pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik dari tim pro maupun tim kontra. Selanjutnya kita memasuki babak sesi kedua. Saya akan memberikan kesempatan buat tim kontra memberikan pertanyaan untuk tim pro. Saya akan berikan waktu 30 detik dimulai Anda berbicara. Terima kasih moderator. Sekarang saya ingin bertanya, kita bisa melihat contoh di Kabupaten Mimika, Papua. Daerah ini yang memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia melalui Freeport. Namun pada tahun 2023, angka kemiskinannya masih berada di kisaran 26%. Jika SDA benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan, mengapa masyarakat di daerah yang kaya SDA justru masih banyak yang hidup miskin? Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Wah, ternyata ternyata pertanyaannya sangat menarik. Di sini saya akan memberikan kesempatan juga buat tim pro menjawab dari pertanyaan tim kontra. Saya akan berikan waktu 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator. Menurut tim pro, contoh Mimika justru menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada SDA. Keberadaan tambang tersebut telah menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Persoalannya adalah bagaimana hasil itu dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat setempat. Dalam perspektif Pancasila, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi yang perlu diperbaiki adalah tata kelola dan pengawasannya. Terima kasih. Sudah? Sudah. Oke, jawaban yang sangat menarik. Kita bahas. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan lagi buat tim kontra memberikan jawaban atas argumen dari tim pro. Saya akan berikan waktu 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator. Namun argumen tadi bahwa pengelolaannya yang salah sudah sering kita dengar selama bertahun-tahun. Sementara masalahnya kemiskinan di daerah yang kaya SDA masih tetap terjadi. Menurut saya ini menunjukkan bahwa persoalan bukan sekedar kesalahan pengelolaan biasa, tetapi kegagalan sistem yang mewujudkan keadilan sosial. Jika keuntungan SDA lebih banyak dinikmati oleh negara atau perusahaan dibandingkan masyarakat sekitar, maka tujuan pasal 33 UUD 1945 dari sila kelima Pancasila belum benar-benar tercapai. Sudah? Sudah? Jawaban yang sangat bagus. Saya akan memberikan kesempatan lagi buat tim pro memberikan sanggahan terakhir dari tim kontra. Waktunya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Tim pro tetap berpendapat bahwa SDA adalah aset besar bagi bangsa Indonesia. Tanpa SDA, negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatan penting untuk pembangunan. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan mengurangi pemanfaatan SDA, melainkan memperbaiki sistem pengelolaannya agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Sudah? Sudah. Waktunya masih ada? Sudah. Sudah. Oke, inilah sesi kedua tadi. Kita akan melanjutkan ke sesi yang ketiga, yakni sesi eksplorasi bebas. Terima kasih atas argumentasi dari kedua pihak, baik tim pro maupun tim kontra. Di sini saya melihat bahwa perbedaan utama kalian itu terletak pada cara memandang akar masalahnya. Oleh karena itu, saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua-keduanya, baik tim pro maupun tim kontra. Didengarkan. Menurut perspektif filsafat Pancasila, apa akar filosofis yang paling mendasar dari kalimat paradoks, yakni Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi masih memiliki banyak penduduk miskin? Gimana? Tim pro sudah siap? Tim kontra sudah siap? Sudah?
Di sini saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk tim pro memulai menjawabnya. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga saudari tim kontra. Menurut tim pro, akar masalahnya terletak pada kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan juga sila kelima. Kekayaan alam adalah amanah yang harus dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab. Ketika terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, maka pemanfaatan SDA tidak sampai kepada rakyat. Jadi, masalah utamanya ada pada manusia yang mengelolanya, bukan pada SDA itu sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah? Jawaban yang sangat menarik dari tim pro. Selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan bagi tim kontra memberikan jawabannya. Saya akan berikan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator, terima kasih juga saudari tim pro. Di sini saya justru memiliki pandangan yang berbeda. Menurut saya, akar masalahnya bukan hanya moral individu, tetapi juga sistem belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Masih banyak masyarakat di sekitar wilayah tambang yang belum menikmati hasil kekayaan alam daerahnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila belum diwujudkan secara maksimal dalam kebijakan negara. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak, padahal daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Terima kasih. Sudah? Sudah? Waktu masih ada? Sudah. Baik, sebelum kita akhiri dari sesi ini, saya persilahkan masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan singkat dari sesi perdebatan ini. Saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk tim kontra. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk memberikan kesimpulan. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator, terima kasih saudari tim pro. Kesimpulan dari saya adalah sumber daya alam bukan penyebab kemiskinan, melainkan aset besar yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan laut, hingga sumber energi yang dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun keberadaan sumber daya alam saja tidak cukup. Yang perlu diperbagi adalah tata kelola, pengawasan, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila agar manfaat SDA dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab sangat diperlukan agar kekayaan alam tidak hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Selain itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat juga harus bekerja sama dalam menjaga serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Terima kasih. Waktu masih ada. Kesimpulan yang sangat menarik dari tim kontra. Selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan buat tim pro memberikan kesimpulannya. Di sini saya akan memberikan waktu 1 menit untuk tim pro memberikan kesimpulan. Waktu dimulai ketika tim pro berbicara. Baik, terima kasih moderator dan juga tim kontra. Kesimpulan dari tim pro, SDA bukanlah penyebab kemiskinan, melainkan aset besar yang dimiliki bangsa Indonesia. SDA telah memberikan pemasukan bagi negara, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, tim pro meyakini bahwa SDA dapat menjadi sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tantangannya bukan pada keberadaan SDA itu sendiri, melainkan bagaimana kita memanfaatkannya secara optimal sesuai nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Waktu masih ada? Sudah cukup? Wah, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Kita melihat sudut pandang yang sangat berbeda mengenai hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan kemiskinan di Indonesia. Dari diskusi ini, kita dapat memahami bahwa persoalan tersebut bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga berkaitan dengan keadilan, tanggung jawab, moralitas, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian sesi dialektika debat UAS Filsafat Pancasila pada hari ini. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Saya moderator dan tim kiri saya Tim pro,
dan tim Tim kontra. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're